Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ghazali. Saya di sini akan membuat video presentasi pengantar manajemen tentang materi pengertian pendelegasian wewenang. Delegasi merupakan sesuatu yang sangat penting dan vital dalam organisasi. Manajer perlu melakukan pendelegasian wewenang dan koordinasi agar mereka bisa menjalankan operasi manajemen dengan baik. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi. Bila seseorang manajer tidak mau mendelegasikan wewenang, maka sesungguhnya organisasi itu tidak butuh siapa-siapa selain dirinya sendiri. Bila seseorang manajer menghadapi banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu orang, maka manajer tersebut perlu melakukan delegasi. Pendelegasian dilakukan agar manajer dapat mengembangkan bawahan untuk memperkuat organisasi, terutama di saat terjadi perubahan susunan manajer. Pendelegasian harus memberikan otoritas pada orang lain, namun sebenarnya tidak kehilangan otoritas orisinilnya. Ini yang sering dikhawatirkan oleh banyak orang. Mereka takut bila mereka melakukan delegasi maka kehilangan wewenang. Padahal tidak, karena tanggung jawab tetap berada pada sang manajer. Satu posisi atau keduduk seseorang karyawan pada dasarnya ditentukan oleh wewenang yang dimilikinya. Semakin banyak menjadi terhambat karena bawahan tidak berani mengambil keputusan. Manfaat pendelegasian. Pendelegasian juga memiliki manfaat dan tujuan sebagai berikut. Ada 5. 1. Meringankan beban kerja pimpinan. 2. Memberikan kesempatan bagi bawahan untuk berkembang. 3. Mempercepat proses pengambilan keputusan. 4. Membagi tanggung jawab sesuai keahlian masing-masing. 5. Menjamin kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Berikutnya, asas-asas pendelegasian. Asas-asas pendelegasian wewenang merupakan prinsip yang menjadi dasar dalam pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan dalam suatu organisasi, khususnya dalam konteks administrasi, pemerintah, atau manajemen organisasi. Berikut adalah asas-asas pendelegasian wewenang beserta penjelasannya. 1. Asas tanggung jawab. Penjelasan: meskipun wewenang didelegasikan, tanggung jawab akhir tetap berada pada pihak yang mendelegasikan. Artinya, atasan tetap bertanggung jawab atas tindakan bawahannya. Contoh, seseorang kepala dinas mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, namun jika terjadi kesalahan kepada dinas tetap harus bertanggung jawab. 2. Asas kewenangan. Penjelasan wewenang yang didelegasikan harus sah menurut hukum atau peraturan yang berlaku. Pendelegasian tidak boleh melebihi atau menyimpang dari batas kewenangan yang dimiliki. Contohnya, penjabat A hanya boleh mendelegasikan wewenang yang memang dimilikinya sesuai peraturan perundang-undang. 3. Asas tujuan. Pendelegasian harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi, bukan untuk kepentingan pribadi. Contoh seperti pendelegasian dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan efisien. 4. Asas efisien dan efektivitas. Pendelegasian dilakukan untuk mempercepat proses kerja dan membuat pengambilan keputusan lebih dekat ke pelaksanaan di lapangan. Contohnya, pendelegasian dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan efisien. Asas efisien dan efektif. Pendelegasian dilakukan untuk mempercepat proses kerja dan membuat pengambilan keputusan lebih dekat
ke pelaksanaan di lapangan. Contohnya seperti dengan mendelegasikan keputusan bisa diambil lebih cepat tanpa harus menunggu persetujuan dari atasan pusat. 5. Asas keserasian. Wewenang yang didelegasikan harus sesuai dengan kemampuan dan kedudukan penerima delegasi. Contohnya seperti jangan mendelegasikan tugas strategis kepada staf yang belum berpengalaman. 6. Asas pengawasan. Pendelegasian tidak berarti melepaskan pengawasan. Pihak yang mendelegasikan harus tetap melakukan pengadilan dan evaluasi. Contohnya seperti atasan tetap harus memantau dan mengevaluasi kinerja bawahannya secara terbuka. 7. Asas legalitas. Penjelasan setiap pendelegasian harus didasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku dan dituangkan secara formal, biasanya dalam bentuk surat keputusan atau peraturan. Contohnya seperti pendelegasian harus disertai dokumen resmi seperti SK, surat keputusan. 8. Asas proporsionalitas. Wewenang yang didelegasikan harus seimbang dengan tanggung jawab dan sumber daya tersedia. Contohnya seperti tidak adil memberikan tanggung jawab besar tanpa memberikan otoritas dan sumber daya memadai. 9. Asas kepercayaan. Penjelasannya, pendelegasian mencerminkan kepercayaan dari atasan kepada bawahan bahwa ia mampu menjalankan tugas tersebut. Contohnya seperti atasan memiliki bawahan karena yakin ia bisa menyelesaikan tugas yang diberikannya. Sekian tugas presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.